الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم اجعل نفسي مطمئنة نؤمن بلقائك ونرضى بقضائك ونقنع بعطائك رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Malamnya hanam sambung habangan pertemuan-pertemuan yang kali. Jadi sebenarnya hal penting yang payah kita bahas tentang aktivitas arti kitanya manusia dalam hubungan interaksi sesama kitanya. Bagaimana pada pertemuan yang kali kitanya membahas tentang amarah. Tapi pada malamnya dalam part 3 coba bahas tentang masalah ria. Ria yang kadang-kadang tanpa kitanya sadari telah memberanguskan amalan dan ibadat kitanya kepada Allah, karena lawan daripada ria adalah ikhlas, berubudiyah kepada Allah. Dengan tanpa keikhlasan maka ibadat kitanya menerima Allah, karena ledat mengandung perihal yang lain daripada tanpa keikhlasan berubudiyah kepada Allah, maka Allah menghitung ibadat kitanya. Bayanul kismisani min hadhil babi wa huwa riya. Penjelasan bahagian yang kedua daripada ini bab yaitu riya. I'lam anna riya haramun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ria itu haram. Wasahibuhu mamqutun indallahi ta'ala. Dan yang memiliki ria itu terlaknat di sisi Allah Ta'ala. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Dan itunya dia harim ria dan kenang laknat ria di sisi Allah. Firman Allah Ta'ala itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat yang pakiban yang mendapat kecelakaan. Alladzi hum an salatihim sahun. Mereka dari salat mereka itu lalai. Alladzi hum yura'una wa yamna'unal ma'. Yaitu orang-orang yang mereka itu salatnya mereka penampakan bekalan bak manusia yang lain. Bahkan celaka mereka bekalan ibadat orang lain. Bekalan yang memang digerakkan oleh keinginan hati untuk mendapat imbal, paling tidak mengagakkan di orang yang kalian. Ini adalah berubudiyah kepada Allah. Jadi yang benar rianya
adalah bekalan ibadat orang lain untuk mendapat tempat di hati orang lain terhadap kitanya yang berubudiyah kepada Allah. Nah, maka kata dia sebenarnya daripada ru'yah itu, melihat, penglihatan. Riya maknanya memperlihatkan. Nah, bandingan jisabatu sum'ah, memperdengarkan. Tapi kalian tak dengar ibadat kitanya bak makhluk, kan tak dengar ibadat dan tak kalian ibadat kitanya kepada Allah. Yang sebenarnya kata persekutu Allah bak ibadat kitanya. Jadi miyamunan hana tak esa Allah bak ibadat. Maka tauhid kitanya bukanlah tauhid yang sebenarnya. Sebab tauhid kali pernah kita bahas ada dua. Na tauhid rububiyah dan na tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tak esa Allah, hanya sidro Allah yang mengatur, yang menciptakan segala alat betat kaya bate yang selain daripada Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Yakin nanti kitanya terhadap esanya Allah bak mengatur, bak menciptakan, bak mengelola penujudnya. Tapi esa Allahnya kepenan dengan tauhid rububiyah. Sedangkan tapi esa Allah bak ibadat, hanya Allah yang kita sembah, nya disebut dengan tauhid uluhiyah. Umakna tak esa Allah dalam peribadatan kita, artinya hanya tersekutukan Allah wa ibadah kita. Cuman pakan mayorianya adalah kata persekutu Allah, karena ibadat kita demi Allah dan demi manusia. Mengaji kalam, mengaji nilai, mengaji beri penghormatan, mengaji kemuliaan dan sebagainya. Karena dibalik daripada pekalan ibadat kita bak manusia dan pendengar ibadat kita bak manusia, tersirat paham yang lain. Itu dengan baik. Nah, berarti ibadat kita tak bersekutu antara orang yang sasaran tak kalian dan Allah. Makna persekutu yang lainnya itu syirik. Syirik, cuma syiriknya nak bagi dua, na syirik khafi dan na syirik jali. Syirik khafi artinya tersekutukan Allah sangat halus. Cara tata cara Allah karuh tak bersekutu. Halus tak cara. Hampir-hampir kita sendiri yang urung persekutu Allah secara khafinya hana tersadari dan hana date bahwa Allah tersekutukan dengan makhluk. Persekutuan yang lainnya yang nalamati kita disebut dengan ria, dengan syirik, dan syirik yang muncul akibat daripada ria. Apakah kita yang anggap syirik? Karena kata sekutukan Allah, gimana cara tersekutukan Allah beribadah? Semayangnya kungkui mumpia ke Allah pia. Kungkui mum karena anak tipunya akan ada akad nikah manusia. Takut mudun-mudun baga kui baga wakil kitanya orang ni. Belum semayang maka semayang lah. Aru mungkul limah bang kui mum. Mungkul limahnya sebenarnya hanya secara terang-terangan menan som-som baju. Mudah kitanya. Terus dalam ibadat, dalam sembahyang ada berokon-berokon, cuma nungguimu hendak perhatikan kita yang mana itu. Ya. Masing kita beda cara dalam kegiatan kita ya. Nah.
Maka perkara rianya terkumpul dalam 5 bahagian sebenarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, rianya terkumpul dalam 5 bahagian. Nah, ria dalam agama yang tindakan rianya dilakukan oleh badan. Badannya lakukan rianya. Umpama tajak mutekui baju, mata hana liar, sangkira sidro tu, anam terho mata. Tapi karena tajak di urung-urung tertentu, maka menunduk mata kita hana liar. Nyan artinya tak perlihatkan tindakan kita dengan yang lainnya, bak urung. Yang pelemah adalah badan. Yang biasa kan, malah tajak ke hormat, ke urung hormat, katanya jaro kuri tateku, kemudian kali urung tatret, kamu bluh dan lebu, diberikannya aja lah. Tapi yang tindakan yang dilakukan oleh badannya adalah termasuk ria. Cuman yang dalam penghormatan kan dalam ibadat. Mio dalam ibadat tak sangkira tak sembayang di road. Anak mau aburadul mana? Jaro yang hak ada kudu badada, gede uyuk betul. Tapi ketika ada sembahyang dalam jamaah yang ramai, jaro-jaro gak. Nanti yang membisikkan pada saatnya sembahyang musopan baju ramai dahulu. Yang karya, itu udah sembahyang sopan tapi mah mbak urut. Yang tindakan ria yang lainnya adalah tindakan ria yang dilakukan oleh badan katanya. Nah, tindakan ria yang dilakukan oleh tingkah laku katanya, gerak-gerik katanya, dan pakaian katanya. Moyo sangkira kena urang pakaian compang-camping, tapi begitu katanya melewati dalam sebuah perjamuan, tak gantung pakaian, gerak-gerik kita yang sopan dan sebagainya. Karena tersirat dalam hati kita yang adalah tak lemah, ataupun supaya di kalian liurung kita yang berwibawa dan sebagainya. Cuma saja tindakan ria kita yang hanya berhubungan dengan ibadat. Tapi yang berhubungan dengan ibadat gari merah aja. Kagak anggap menyekutukan Allah. Umpama haji tak pakai tingkah laku kita menanci dalam gerak-gerik kita dalam bukan ibadat. Tak lemah pak urus. Gerak-gerik berpakaian kita dalam ibadat. Tak lemah pak urus. Yang hubungan ji ka tercela. Menyatakan tindakan yang dilakukan kan berhubungan dengan ibadah hanya disebut sebagai dengan ria, tapi gejala tetap gejala, tapi hanya sebagaimana gejalanya oleh cara tindakan kita dalam ibadat. Kemudian ria dengan amal perbuatan ngenbut kan badan yang memberi pengaruh, tetapi perkataan kitanya yang membuat kitanya ria. Iban kita meria-ria dengan perkataan dalam ibadat. Umpama haji tak pekalan, tak dengar zikir kitanya pada urung-urung tertentu ataupun gemar berzikir kitanya. Dan han sanggup dan han tatim zikir ataupun ibadah kita bersangkira sidro. Kesimpulan zikir kita dapat dengar dan dapat kalan baru nyaria dengan perkataan artinya dengan ucapan zikirnya dan tamuria buno dengan pekerjaan kita dengan pakaian tingkah laku kita dan muria. Yang pertama buno dengan badan. Jadi karena heboh. Jadi ria dengan badan, ria dengan tingkah laku dan pakaian, ria dengan
perbuatan, perkataan. Nah, dengan perkataan seperti zikir yang kita perdengarkan kepada manusia. Yang menanci bacaan-bacaan kita Al-Quran, terasa bahwa gak tajwid makharat beres, lalu nyaring baca supaya orang kedengar. Ini adalah ria katanya dalam perkataan. Nah, ria katanya dalam amal perbuatan, dalam ibadah umpama trip sujud, rukuk trip, bacaan tasyahud trip, pajan trip. Mungkin di dalam jamaah atau dalam perkumpulan ramai, mungkin tidur, main kilat cacuk. Ketika tak bedakan nyan kehinan nilai dia tate rokerod. Ketika dia yang terlakukannya, katanya berarti berubudiyah kepada Allah dan juga kepada selain Allah, yang disebut dengan syirik. Maka Allah dipegang dalam sebuah ayat yang kalau kita baca bunuh, ayat kita baca bunuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang kaso yang diharap merumpa poji Rabb, mengharapkan merumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendak beramal ia akan amal yang jauh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan baik dipersekutu dalam peribadatan, dalam berubudiyah kepada Tuhannya akan seorang, langsung pegang Allah. So yang ingin merumpuk dengan Allah, kubur amal yang saleh, dan baik bersekutu dalam ibadat kepada Allah dengan suatu apa? Teman mayoria ibadat kita dah bekalan bau orang, ibadat kita yang dapat dengar bau orang. Berarti kata sekutukan ibadat katanya di antara Allah dan makhluk. Kemudian nanti kata rialam dengan lengan le pengikut layak pengaruh menyatru tamu terhormat, dapat tepu bahawa orang bawa katanya dikunjungi oleh tamu terhormat. Menyong lengan katanya dapat tepu bahawa orang bawa katanya lihat sahabat dan sebagainya. Ya riasi. Nanti natru abu-abu gure-gure bagi tanya. Cina cara bui tepu di orang lain, bui kalan di orang lain. Yang adalah termasuk juga ria. Maka hendaknya kita pelihara daripada ria, karena ria adalah dapat merusak amal ibadat kita, dan amal ibadat kita hanya bernilai sama sekali. Jadi dalam sebuah hadis Nabi ini pegang salah tidur daripada sahabat, ya tanya kepada Rasulullah. Wakilah dan dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fima najah, pada pumanteng dapat menyelamatkan daripada ria. Faqala lalu
Nabi bersabda, Allah ya'mal abadu bi ta'atillahi ta'ala yuridu bihan nasa. Bahwa baik beramal oleh hamba dengan mentaati Allah Ta'ala, baik pun amalan oleh hamba karena ditaat kepada Allah Ta'ala, tapi yuridu bihan nasa, yang dikehendaki dengan ibadat tersebut adalah manusia. Ibadat salat, yang salatnya adalah berubudiyah kepada Allah Ta'ala, tapi dikehendaki dengan salatnya manusia yang kalau kita bergabung. Ditanya oleh salah satu sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, pakiban sikap kita supaya kita selamat daripada riya. Rasulullah bersabda, Allah ya'malal abdu bi ta'atillahi ta'ala yuridu bihan nasa. Bahwa baik amai, baik pun amal di hamba dengan ditaati Allah Ta'ala dan dikehendaki dengan ibadat tersebut manusia. Jadi jelas daripada sabda baginda Rasul, ibadat kepada Allah, tapi yang tertuju dengan ibadatnya manusia. Artinya tak bekalan, tak dengar manusia supaya imbalan yang lain kepada kita, apakah pujian ataupun kemudahan daripada manusia yang tak bekalan, ataupun hal-hal yang lain yang menguntungkan bagi kita. Cuman manyonyan adalah kata lakukan, yang kelihatan apa pun kita termasuk dalam urung-urung musyrik, urung-urung menyekutukan Allah dalam ibadah. Kita bebaskan rohnya daripada riya. Iktiqad, tabusungkan dada tajak ke abu-abu sebagaimana tajak wateti rotabonan. Karena menyokol lagi berarti ria kata tak lemah sopan santun tajak kekuyan ke abu anak tajak lagi kebiasaan kita. Kita lakukan semayang secara lagi petunjuk wate keadaan tidur, padahal yang terlakukan dalam keadaan yang beres wate kita berjamaah. Mungkin semayang-semayang yang tak praktek yang tidur adalah menurut kebiasaan, maka kebiasaannya akan terbawa kepada semayang-semayang kita dalam perkumpulan. Bila berbeda sembahyang kita, ibadat kita, zikir kita, puasa kita, dan sebagainya dari ibadat kepada Allah, beda tergantung sikon, situasi dan kondisi, maka perbedaan itu kelihatan nilai, bahkan beda. Karena namanya kalau dipuji supaya menurut pupuk ria, karya artinya kita kata persekutukan Allah, kata terlompok daripada urung-urung menyekutukan Allah. Cuma saja menyekutukan Allah itu dianggap asgar atau sagir, kecil, syirik khafi atau syirik kecil. Bahkan syirik kecil karena dipegang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Waqala alaihi salatu wassalam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Bahwa sesungguhnya yang paling belum takut di hati kamu itu adalah syirik kecil. Lalu mereka sahabat berkata, wa ma syirkul asghari ya Rasulullah.
Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala, bersabdalah Rasulullah, ar-riya'u, itulah riya. Yaqulullah ta'ala yaumal qiyamati, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, idza jazal abda bi'amalihim. Kajian Allah Ta'ala berfirman pada kiamat, apabila mengadakan pembalasan oleh Allah akan hamba dengan amal mereka. Putranakeun Allah ba manusia ba hamba watene balah amalji, izhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu perlihatkan di dunia ibadat kamu. Fanduru, maka perhatikanlah. Hal tujiduna indahum jazaa, akankah kamu dapat balasan di sisi mereka? Uro kiamat Allah Ta'ala nekun ba getanyo. Ketika amal-amal getanyo nubalah oleh Allah Ta'ala sesuai dengan ku yang tapuhu di dunia. Ketika amalan getanyo adalah penuh dengan riya, ini jahor. Ibanakeun izhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu perlihatkan ibadat kamu di dunia. Fanduru, maka perhatikanlah, lihatlah. Adakah kamu dapat balasan di sisi mereka? Yang timpla Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala hana neberi balasan, sementara kita yo niujak ba urang yang tak lemah ba urang yang ibadah. Ini nanti minta balasan. Berarti besarnya bahaya dan besarnya sanksi ibadat yang dilakukan dengan riya, sehingga Allah timpla di hari kiamat hanya dipedulikan ibadat yang dilakukan di dunia, karena ibadat kita yang penuh dengan riya. Nyamban pengaruh riya. Cuma likali puji nyapan ro de parita anak tu parita yang lain. Paling-paling orang yang ahli dalam masalah penyakit batin. Ajina orang umpamaji cakapnya hana tahu orang lain. Nah orang bakdo no, bekas sujud, kadang-kadang bekas sujudnya si pegat. You know, mukulai kerih kan. Orangnya waktu itu rupiah na itu punya itu rupiah teh lemah tanya. Yang tahu yang nilai, yang tahu, yang utama orang nilai, kita nilainya adalah lemah, bahwa ganyan sibuk dalam berumbudiah khususnya salat. Maka sampai menggambi dodol. Mungkin yang pernah kalian urang yang menggambi do sengaja anak pilih do yang menggambinya supaya anak kesan bagi urang yang kalian. Bayan selalu dalam sujudnya karena mumpat. Karena yang termasuk mayau ate ganya yang kepetimang katanya yang ubudiyahnya hana arti sama sekali. Bahkan karena efek daripada riya adalah menyekutukan Allah, dan semasuknya adalah syirik sagir. Anak lagi yang musyrik Makkahnya sekutukan Allah bibit secara terang-terangan. Jadi dia sudah sekutukan Allah secara diam-diam. Diam-diam artinya semayang aja. Tapi tersirat dan terlintas selama kita ibadat kita agar didengar, agar dilihat oleh orang-orang yang tertentu. Imbalannya
supaya dia mendapat oksigen sesuatu atau memang untuk kesenangan, untuk kebahagiaan roh yang dengan dapat nampak ibadah kita yang merasa. Nah, yang lebih parah menyoria katanya dalam masalah pokok agamanya yang bahaya. Ria katanya dalam pokok agama, mudah-mudahan hana. Lagi ria urung-urung Makkah di awal Islam. Mengucap kalimat syahadat, mengucap. Tapi sesungguhnya urungnya bongkar kedok oleh Allah. Hana jemai di pekalan dengar para Rasulullah dia mengucap kalimat syahadat, tapi sesungguhnya hati hana percaya. Ria dalam pokok keimanannya adalah sanksi sangat berat. Ibang sanksi. Karena nerung Allah Taala dalam neraka jahim, dalam neraka sijin, karena urung-urung ria dalam neraka sijin betul Allah. Yang kedua, kan dalam pokok keimanan, tapi dalam pokok ibadat. Umpama dalam pokok ibadat, umpama bojaka. Nah dijo belang baru lain, ketika panen kan sampai nih nisab. Di bojaka, sekiranya dipanen geroi, jasa geroi, dan dilakukan bojaka. Pakan di bojaka orang lain supaya diketahui oleh orang yang lain ini orang melakukan kewajiban. Nyabeu saja. Karya persekutu Allah dalam ibadat pokok yaitu bojaka. Guna persekutukan Allah dalam punaikan ria dalam pokok keimanan. Ria dalam pokok ibadat. Nah, ria dalam sifat-sifat ibadat. Ria dalam sifat ibadat umpama yang barukung atau sujud tip dihaga tasbih terus 12 ke atau 11 ke panjang ke rukung dan sujud. Karena diperlihatkan kepada orang lain. Ria dalam sifat-sifat ibadat. Maka tek bengek dalam rianya jadi tat sebenarnya bila kita introspeksi dan periksa diri kita asal pelaksanaan amal ibadah kita ke Allah dan tersirat kepada selain Allah membacut karya. Apakah yang terjadi di awal ibadat kita maksud ibadat kita sebuah paket di awal paket ibadat kita hana gede. Buat tengah-tengah kemudian lewat orang yang memang selalu dah hormati abu-abu persis di dalam semayang kita tapi god dalam semayang di tengah ibadat karya lewat abu pahanali semayang kita lagi biasa mesti akhirji waktu kita baca tasyahud nah gure-gure yang kemudian kita mau nggak semayang kayaknya malah tajihad lah syaruk tanya karena tersadari drot gad bacaan dan makharat mutamah-tamah lagi lalu terharapkan pahala ibadat yang daripada Allah bahkan karena ibadat kita bukan kepada Allah ke Allah dah orang lain maka hendaknya kita pelihara ibadat kita dan gerak-gerik kita interaksi kita yang sesama manusia juga perlu dipelihara daripada ria karena ria yang di samping membawa efek kepada sia-sianya amal ibadah kita dan membawa efek ria kepada ayat kanjai dan binasa kita dalam kehidupan bermasyarakat ketika terbuka kedok bahwa kita yang terlakukan interaksi masyarakatnya adalah sikap ria kan
keikhlasan. Karena lawan daripada riya ikhlas, lawan daripada ikhlas riya. Nyamban kira-kira lepatnya yang mau paham. Ada beberapa kali. Ya. Nah. Kamu aja. Jisnya. Jisnya teman. Sebenarnya kan ate kita yang hana menoleh oleh ilmu beupi sedang ibadahnya. Hana menoleh tahu. Anak tersirat, anak tergores selama ate kita yang oleh beupi. Andai kata kita yang hana khusyuk biasa menang, yang mungkin dapat ditingkatkan dan ibadah kita yang hanya jikuluka. Tapi mayo ria yang jikuluka ibadah kita. Seolah-olah kita ibadat kita yang kan ibarat apa ya? Begitu datang dalam sebuah paket ibadat kita yang. Yang kita yang hanya berhubungan dengan dunia luar. Samping ke kiri kanan yang hanya hubungan. Artinya, ate kita yang hanya menoleh kena gede, tapi fokus pada pu yang kita yang lakukan. Yang katanya yang payah datang. Yang katanya yang hei datang. Sehingga para sahabat gak akui yang ibunya hanya Ali bin Abi Thalib itu. Ali bin Abi Thalib ketika panahan kumalang betih, anak kusudun kumalang betih. Apa yang semayang dia? Mahang kemai itu ditampal sahaja. Betul ke semayang begitu fokus anak kita yang itu. Artinya ate pikiran perasaan ganyan pada saat berubudiyah khususnya salat hanale connect ulua hanale dalam roh. Yang katanya yang sangat sulit tetapi bisa melalui latihan. Dibantu lagi. Dan ingat katanya ada semayang tidur ataupun lakukan ibadat tidur itu beda dengan yang lakukan ibadat ketika manusia dikala ibadat kita. Beda. Memang beda maka pegotlah semayang atau ibadat waktu tidur ketika waktu dalam jamaah juga agak nanti sama, hanya beda. Inot lebih utama tunaikan hak Allah, hak manusia, supaya ada lebih dua. Bagaimana? Karena Allah sendiri yang pegang lewat Rasul. Hakullah ahaku bil wafa. Hak Allah lebih mesti dilayani tunaikan. Ini mbak lalayani tamu hingga cubi awal sama yang le tamu lain gitu. Timburi. Ya. Dapunya yang kanyan sih kepudapu busunya. Karena tamu berarti bacaan kitanya dalam peribadatannya ya kesemayang ya kita yang sirik sirik khafi artinya secara diam-diam kitanya ibadah kitanya kata sekutu kata kedua ibadah kitanya ibadat ke Allah ya ibadat kita mungkin juga ya. Jadi pada saatnya rusak keikhlasan kita yang hendak ikhlas.
Selama ibadah kita yang hanya ikhlaskan kepada Allah, maka ibadah kita yang ia ucap balatan keto ibadahnya ini. Sebagaimana dalam hadis yang terbaca tadi. Aurah kiamat menguhui Allah mandum pada ketika orang amalan ibadah hamba dengan amalan ini ke naikkan ya ke di orang yang kabukala ibadat tegah dalam dunia kerja kerja lagi belakang. Timpla Allah. Jalan keluar yang ke adalah melalui latihan. Latihan ji adalah selalu kita yang mengingat-ingat bahwa patutkan ibadat kita yang ke Allah tu. Baik. Nahola alai. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun ibadah kita yang ke Allah. Hanya sedikit menoleh pada gerak gerik dalam beribadah kepada kita selain Allah. Jadi dengan tak ingat-ingat hati lakukan ibadatnya, hati kita teringat sehingga anak terlintas, anak tergores dalam hati kita yang untuk mendapatkan tempat di hati orang yang kala dan orang yang dengar. Karena ria sih, mereka pun dengar. Nah, lagi puanya ria tak penampak pada perkataan tentu saja didengar dia orang yang kita katakan. Tak penampak bahwa orang dalam tindakan dalam buku katanya, berarti di kala di orang yang katanya suka ria. Dalam hal tingkah laku, gerak gerik dengan dalam hal berpakaian, dalam hal perkataan. Sebelum terlakukan niat membacanya, mudah dia kalau kita pasang ni karena Allah, cuma karena untuk tujuan menghormati ataupun menyesuaikan dengan keadaan, maka baik pada bersahabat antara bersahabat dengan urun tertentu urun berganti jabatan dan bersama anak muda ataupun dengan alumni. Jadi kan beda cara bersahabat. Artinya dalam hal berpakaian. Karena dia masjid tadi beliau satu orang baju yang kahinyong tu. Satu baju dari duduk anak muda. Satu baju dia kaum. Jadi ada tujuan untuk karena sesuatu. Tapi karena Allah, karena kita yang dapat kami karena Allah cuma untuk menyesuaikan madam dengan kondisi dan keadaan. Yang gimana? Yang aktivitas yang kita yang punya yang ibadat betul. Yang kena kembali kita. Kamu merupakan ini dah berapa ibadat. Merupakan aku dah berapa apakah ibadat. Jadi nak garis lurus. Aktivitas ibadat atau bukan. Menyonyangkan mada Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah nyetubit tumi ya bawah pintu nama kaca lalu nama sisir dan pakai ni kalau lancar entah sikap Rasulullah kagak muminya kagak pura-pira ke Rasulullah ke Aisyahnya hanat mana Rasulullah pakai mana jauh dari Rasulullah. Nah keinginan tebitnya kena merumpuk sahabat. Maka untuk menghormati sahabat-sahabatnya, maka berpakaian dan menghias Rasulullah dengan salah kadar yang layak. Nah buku. Yang kita pegang ria dalam aktivitas ibadat. Yang juga masalah berat. Menyoria dalam aktivitas sama. Yang menyoria yang dapat memberi bahaya kepada ulun yang kita beria. Yang masalah sih, masalah. Umpama dapat sikap di kita sehingga orang percaya kepada kita. Dijuklah kepada kita jabatan. Umpama dalam bulan puasa dapat sikap. Cukup ke sembahyang tarawih tapi nasaboh rencana dan
hasrat kepada dirinya supaya dipercayakan sebagai ketua amil waktu ya ke fitrah. Nyaho sasaran kita ya. Nyan yang lagi nyan adalah lebih parah. Maka lebih parah ya, karena menyangkut dengan aktivitas ibadah. Menyo dalam tahu fitrahnya hana keadilan dan hana sesuai dengan petunjuk agama. Tapi kita yang kali percaya karena di kalian kita yang dapat kalian berukun selama sebulan penuh. Jamaah Ramadan yang merasa umpamanya sikapnya cukup jero sehingga percaya jika kita yang kedua amil lalu tahulah dengan tidak sesuai petunjuk syara yang mengakibatkan kebinasaan, kerusakan dalam pelaksanaan agamanya. Ibu para alam sanksi kepada kita ini. Karena dua, di samping ria yang memberi pengaruh kepada diri sendiri, rianya juga memberi pengaruh pada orang lain. Orang lain dengan kita yang keduanya hanya menerima keadilan dalam pembagian zakat. Yang misri. Jadi oleh karenanya Ariyanya sebenarnya ledadat likali puji. Kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam Ista'izu billahi min hubbil hazani. Berlindunglah dengan Allah daripada jubbi kan hubbi, minal hubbi minal jubbil hazani. Jubbil hazani. Berlindunglah dengan Allah daripada telaga kecelakaan. Kila dikatakan orang, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu telaga kecelakaan itu ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, wadin fi jahannama wa'idda lil qura'i al mura'ina. Telaga kecelakaan itu ke Rasulullah, suatu lembah di dalam neraka jahanam yang disediakan bagi para qura', orang-orang yang membaca Al-Quran, yang memamerkan mereka itu. Mungkin sebagian orang gepe hana cocok musawakahnya padanya. Para kari yang suaranya merdu, makhraj bacaannya bagus, idgham ikhfa dan sebagainya beres, ya, dengan irama-irama bayati dan sebagainya juga pas, yang tujuannya adalah untuk dipekalan dipedengar bak manusia nyana trabuno keji Allah. Telaga kecelakaan yaitu sebuah lembah di dalam neraka jahanam yang disediakan oleh Allah kepada para kari-kari yang bacaan dan tingkah laku kari itu adalah sengaja memperlihatkan dan memperdengarkan untuk manusia. Lalu tak balik tanya ke pusing musabakah melakukan dan mendengar manusia dengan suara yang enggak. Ya. Jadi hal toiletnya kepu musabakah yang diperlombakan tiap tahun dengan anggaran yang disiapkan sedemikian karena memamerkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dipamerkan, diperdengarkan dan diperlihatkan kepada khalayak. Mereka yang tujuan anak budaya bopeng, yang katanya yang mata bunoi. Nah, sebuah tempat di dalam jahanam yang Allah sediakan untuk mereka. Yang mungkin jika hujah jika dali
Bagi sebagian abu-abu berpahara musabak. Ya. Hadis yang kuat. Hadis yang kuat. Hadis yang kuat. Cuma mungkin hadis yang lain. Karena hamal hadis dan ayatnya naga hamal, bertanggung sehingga nampak jihana bertabrakan antara hadis pertama dengan hadis yang kedua dan lain-lain. Mungkin ayat daripada Al-Quran, hadis yang pujroh bacaan Al-Quran dengan suara, ayat, hadisnya. Yang menang hadisnya dibancara atau bertanggung, kan? Mungkin sepenuhnya karena ria pada bawah tingkatan. Rianya pada bawah tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah semata-mata ria. Hana darah kepala. Itu ragai hana darah kepala sama sekali. Yang kedua, ria di samping diharap pahala Allah juga diperlemah dan diperdengar manusia. Nyo tergolong dalam syirik khafi. Menyoji si munafik. Yang pertama bunuh munafik karena ria sama sekali tidak mengharapkan balasan. Nya munafik. Yang kedua, ria di samping dipegali manusia juga diharapkan pahala daripada Allah yang di bawahnya. Yang kedua, ria hanya untuk diberi rangsangan kepada meningkatkan ubudiyah kepada Allah. Mungkin dengan suara dibacanya semakin terobsesi, semakin terhipnotis, draw-draw untuk selalu. Biasa aja menang. Urung pedato, urung bernasihat juga. Ketika kesadari bahwa nasihat yang mengenal kalimat yang kususun beri, nada suara pas, kesadari gerong yang merasum tak baik dengar. Terobsesi yang sehingga tinggal lusa raya selalu yang kita binasa. Tapi orang yang kesadari gerong binasa, naik dengar. Kata-kata gatuh compang camping, nada suara kadang yang geputiru, makin kita mah semuanya kita dari jangan kita macam ni, kakak lelaki mahlum, beri udah pubalu, pakai, anak beri, kalau bahak longrim kan tambah agak, nampak. Jadi naria sebenarnya yang ditolerir oleh sana anak pupu. Cuma mengurangi paha, tapi naria yang gancang, malah naria yang kuponis, nyarianya lah karena semata-mata ria, hanya sedikit pun mengharap balasan karena hanya percaya munafik. Yang kedua ria, tapi juga mengharapkan balasan yang ciri kafi atau ciri asgar. Yang kedua naria, tapi untuk menghipnotis draw-draw. Untuk memberi sugesti kepada draw-draw supaya bangkit semangat untuk bermudi. Jadi tipe yang kita rasakan. Yang kemudiannya, tipe yang kedua, Al-Ghazali berkesimpulan itu hanya mengurangi pahala. Ini tipe yang kedua. Artinya ria, tapi dengan rianya untuk bertanya supaya terangsang melakukan ubudiyah selanjutnya. Ya, tanya mbak orang azan kami sih. Apakah orang yakin tan azan? Yakin sih karenanya perintah lebih pahala Allah. Selain banyak, kena jujur dong. Lo rasa dan lo mungkin baik dengar. Juga. Yang kedua, di samping dengan yang sum'ah masuk naria. Lu dengar memang suara alunan ganyan mbak ulu. Karena sebuah kebahagiaan ganyan. Juga mengharapkan
pahala. Sehingga lebih laju dengan terangsang untuk dibuat masa. Apalagi sempat dipendengar dia orang. Mereka enggak yang bang yang hampir. Dipendengar sila orang. Dipendengar dia orang. Tang-tang pura-pura hana itu pun agaknya hinan kai pendengar. Itu makin merasa. Yang kemakna dalam ilmu kejiwaan dipegang dengan terobsesi diri sendiri dengan sebuah kalimat-kalimat atau susunan kata-kata. Yang ada buku cuma mengurangi pahala. Maya pada tingkat yang kedua mungkin membawa kepada hanasah, tapi tingkat yang pertama hukum munafik. Jadi anak buku kita nilai dokternya dialung sebenarnya kan pada posisi yang kedua mengurangi pahala mental. Tapi dengan membiasakan yang lainnya, akhirnya perasaannya enggak ada. Ketika ada perasaannya, maka kita ya analiria. Pada pancing sih menaik. Allahnya hana beres baju tetap betul dia. Akhirnya beres terus. Dalam hal ini contoh untuk rapat pembangunan masjid untuk memancing emosional orang bersedekah lebih banyak. Nah kita urut kabar luka surga. Contoh untuk. Yang ada menurut tapi apa pun Ria sebenarnya walaupun nabak tindakan, nabak perkataan dan nabak berpakaian dan sebagainya, tapi sesungguhnya adanya karena kegiatan yang mandung dibisikkan di hati. Ketika terpupuk di Yohana disebabkan bisikan adanya, ataupun walaupun pendayan orang. Yang kita pegang, so yang bisa menilainya ria atau tidak, yang kita yang roll. Karena yang terpupuknya motif tipu. Yang pertama, alasan tu. Sehingga munculnya perasaan yang lainnya tidak jalan mati. Maka rianya tempat gila mati. Menyo adalahnya untuk memberi pengaruh kepada giatnya orang lain berumbudiah. Jadi seginya yang ada termasuk katanya orang yang amar ma'ruf. Ketika katanya membuat perasaan nyo mengadikan leure, di sampingnya adalah mengharapkan pahala dari Allah, maka golongan katanya orang dalam kelompok yang kedua atau yang kedua hanya mengurangi pahala. Mengurangi pahala saya batil mungkin kita toleran kan? Tapi sampai batil hana sama sekali dan kita juga ancam dengan wadin lembah yang sediakan untuk urung-urung yang bekalan ibadatnya mbak manusia yang kita khawatir. Yang berarti gimana ya? Pernah gitu? Berkesimpulan dengan kesimpulan yang keliru. Mana sih berkesimpulan yang keliru? Sebab sesuatu yang dilakukannya pada pertama adalah zikriya, tapi pada efeknya adalah juga menjadi sebuah ibadat. Yang lagi kasus yang memancing. Berarti belah rana kurung, belah rade utama kan? Dari segi hiji kurung mengajak supaya orang lain bersedekah, memberi pengaruh supaya orang lain bersedekah, dia mendapat keuntungan ini. Dari segi jinya dipekalan, berarti nak kekurangan, sama dengan imbas nanti. Jadi
Malah dilarang oleh sebagian ulama bila ditanya kapuput ibadat, khawatir ditanya takut ria, padahal ibadatnya adalah afdal dan terlebih raya fadilaji, maka rianya lebih bangkang ya. Artinya mana? Mengetajak pada jamaah yang ramai di masjid, mungkin kitanya sembahyang kitanya akan naria. Tapi dari segi keutamaan, pertama masjid, yang kedua berjamaah. Awalnya jamaah yang ramai itu, al-heboh, kelebihannya. Sementara ditanya kekhawatiran takut ria, cuma kekhawatir belum pasti. Seandainya bitna ria tu pergi, makanya ria yang laginya butolerir. Artinya kita hanya lebih baik atau yang tidak mau gara-gara khawatir ri. Jadi gara-gara kita khawatir takut ria, lalu kita tertinggalkan afdal yang lain, yang dilarang. Artinya lebih bangkang, malahnya dengan tegas Imam Ghazali dipegang, hanjut kekhawatiran takut ria, lalu kita meninggalkan sebuah ibadat sunnah. Jadi tak khawatir takut ria, sehingga kita hanya tersemayang rawatib. Ya lebih. Apalagi ibadat yang wajib. Jadi untuk pertemuan kali ini, mungkin kamu ada ono atau nak pertanyaan gitu tu nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam sallallahu